Halo Sobat YouTubers, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Di konten kali ini, saya akan coba sharing apa yang saya lakukan secara pribadi untuk membuat sebuah perencanaan sederhana dalam membuat sebuah konten. Di sini saya nggak akan membahas sama sekali tentang hal-hal yang berbau teknis ya, kayak SEO, metadata, desain dan editing video. Benar-benar hanya murni tentang bagaimana langkah-langkah perencanaan sederhana dari menentukan topik sampai mempublikasi video atau bahasa umumnya uploading video ya. Kenapa begitu? Karena banyak channel yang saya tonton cenderung hanya membahas teknik perbagian saja dengan detail. Misalnya teknik edit video atau teknik membuat judul dan masih banyak lainnya. Padahal mungkin yang dibutuhkan oleh seorang YouTuber pemula adalah gambaran step by step yang lebih umum atau lebih global ya. Nah yuk kita mulai aja ya, step by stepnya kita bahas satu-satu ya. Nah yang pertama adalah tentukan topik. Topik ini menurut saya beda ya dengan judul ya. Jadi kalau menurut saya tuh judul itu adalah turunan topik. Topik itu adalah sesuatu yang lebih umum atau belum spesifik atau belum detail. Nah yang kedua ya, setelah kita nentuin topiknya apa, kita bisa mulai memperkirakan segmen atau target viewer atau pemirsa dari channel kita. Nah gunanya apa sih? Yaitu agar kita tahu seberapa besar market viewer yang akan nonton channel kita. Contohnya gini nih, kalau kita menentukan ya topik channel kita adalah tentang masak-memasak misalnya, maka kita bisa memperkirakan target viewer kita adalah ibu-ibu rumah tangga. Misalnya ya ibu-ibu yang memang nggak kerja gitu ya, memang betul-betul ibu rumah tangga gitu. Atau bapak-bapak yang memang lagi mau belajar masak misalnya ya. Nah kan kebayang nih, kita bisa bayangin ya seberapa banyak ibu-ibu rumah tangga di Indonesia. Atau bahkan kalau kita pakai bahasa Inggris ya, atau mungkin subtitle bahasa Inggris ya, teks tuh ya di bawah tuh ya, pakai bahasa Inggris ya, bukannya mustahil gitu viewer kita bisa berasal dari luar negeri. Artinya apa? Pendapatan kita dari iklan juga lebih besar ya. Nah dari target viewer yang sudah kita bayangin, kita masuk ke poin 3, yaitu kita bisa memperkirakan bagaimana video yang akan kita buat. Misalnya jika memang targetnya adalah ibu-ibu rumah tangga tadi, maka video yang akan kita buat sebisa mungkin dibuat dengan jelas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak terlalu cepat dan diberi detail tiap langkah memasaknya. Misalnya dari mulai nyiapin bumbu ya, terus ini nyiapin bumbu ini bisa dikasih penjelasan yang jelas gitu ya. Misalnya berapa siung bawang putih atau berapa sendok garam atau gulanya gitu ya. Terus kemudian kapan mulai masukin bumbu-bumbu tersebut ya. Dan seterusnya sampai menjadi masakan yang siap disajikan. Bisa juga dikasih teks ya teks tuh ya, agar lebih jelas dan membantu viewer yang mungkin kurang bagus pendengarannya. Nah, teks tadi itu juga sangat membantu bagi para konten kreator yang merasa nggak pede dengan suaranya sendiri. Jadi ya bisa juga pakai full menggunakan teks, backgroundnya pakai suara musik misalnya ya. Nah, yang keempat, langkah berikutnya adalah memulai membuat script ya, atau bahasa kerennya itu storyboard gitu ya. Script itu teks gitu ya, yang bisa kita baca. Ya, bahasa sederhananya itu teks yang untuk kita apalkan atau apalin ya, dan kita baca seiring videonya jalan ya. Nah ini sangat penting agar video yang kita buat tetap fokus ya, nggak melebar kemana-mana. Karena kita seringkali lupa teks atau tidak pakai teks, yang mana akan berakibat sering keluar ucapan kayak nah ya, bahkan kita bisa ngelantur kemana-mana nih topiknya karena kita nggak pakai teks. Nah poin kelima, jika script atau teksnya sudah beres, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan tempat dan properti syuting. Contoh ya tadi jika kita mau pakai kontennya tentang memasak ya tempat yang paling mudah adalah dapur ya, itu paling gampang ya. Propertinya apa aja ya, udah pasti peralatan masak, bumbu-bumbu, bahan masakan, dan lain sebagainya ya. Jangan lupa juga tempat syuting sebaiknya mempunyai pencahayaan yang bagus alias terang,
Pokoknya jangan sampai remang-remang lah ya, apalagi gelap ya. Juga sebaiknya tidak terlalu banyak suara atau gangguan suara dari luar, seperti misalnya ada tetangga yang pas bangun rumah atau yang bisa menyebabkan suara ribut kayak ketok-ketok palu segala macam. Nah, itu akan berakibat videonya akan tercemar audio atau suaranya ya. Tapi jika memang nggak mungkin menghilangkan suara eksternal tadi, maka masih bisa diakali dengan teknik editing video, di mana suara aslinya ditimpa aja pakai suara musik misalnya. Untuk itu kita pastiin ya, musik atau lagu yang digunakan tidak melanggar hak cipta agar konten kita tetap bisa ngasilin uang atau dolar. Nah, itu dimana nyarinya? Gampang banget, cari aja pokoknya non copyright music gitu di Google ya. Nah, poin keenam, jika tempat dan properti telah siap, nah kita bisa tuh yang namanya mulai syuting ya. Sebagai pemula, syuting bisa dipotong-potong per adegan untuk memudahkan yang ngebawain acara, dan juga nantinya juga akan memudahkan untuk editing ya. Contohnya, jika topiknya adalah tentang memasak, maka syutingnya bisa per bagian. Misalnya syuting nyiapin bumbu, nah ini bisa jadi satu bagian sendiri ya. Kemudian kita nanti syuting lagi pada waktu masukin bumbu dan ngaduk-ngaduk bahan masakannya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti kemudian bagian-bagian tersebut bisa disambung-sambung dan dijadiin satu kesatuan pada waktu ngedit video dengan aplikasi, misalnya pakai Filmora gitu ya. Nah, poin ketujuh, ya, konten yang standar itu biasanya terbagi menjadi minimum 4 segmen ya, yaitu pembukaan atau opening, terus ada intro video pendek atau lazimnya itu disebut bumper ya. Kemudian masuk ke isi materi dan diakhiri dengan penutup. Nah, yang harus diperhatikan adalah durasi atau waktu dari pembukaan jangan terlalu panjang. Cukup salam pembuka dan kalimat yang menerangkan isi konten dengan singkat. Ini yang standar ya. Nah, ini yang standar banget. Misalnya, halo Sobat YouTubers, ketemu lagi di channel masakan tradisional. Nah, kali ini kita akan memasak sayur lodeh. Nah, itu misalnya kayak gitu ya. Kemudian masuk ke bumper, juga jangan terlalu panjang, ya maksimum 10-15 detik udah cukup lah. Bumper tuh biasanya nampilin nama dan logo channel yang disertai musik atau lagu. Baru kemudian masuk ke materi yang durasinya relatif nih, bisa panjang dan sebaiknya jangan kurang dari 7 menit. Ini supaya video kita bisa mendapatkan iklan yang cukup ya jika channel kita telah dimonetisasi. Terakhir adalah penutup. Nah, ini juga usahain juga singkat karena ini adalah bagian yang paling sering di skip ya, alias tidak ditonton oleh penonton. Jika keseringan di skip, maka akan bisa juga berpengaruh di algoritma channel kita. Nah, ini topik ini akan saya bahas kemudian ya. Nah, setelah syuting kita masuk ke poin 8 nih ya. Nah, itu kita bisa mulai namanya editing ya. Usahakan sederhana aja ya, fokus di isi kontennya aja ya, walaupun sederhana tapi tetap informatif, natural, dan menarik. Jadi jangan terjebak pada keinginan editing yang bagus jika memang belum ahli. Jika menggunakan HP ya, maka bisa menggunakan aplikasi KineMaster misalnya ya. Kalau pakai PC, maka saya merekomendasikan Filmora ya. Untuk tutorialnya udah banyak banget lah di YouTube ya, mulai dari level pemula sampai ke level ahli. Nah, poin 9, jika serius ingin memonetisasi channelnya, maka rencanakan syuting sampai minimal 10 judul video dulu ya. Nah, hal perencanaan ini sebenarnya harus dilakukan sebelum menentukan topik, alias stepnya bukan step 1 tapi step 0. Ini khusus untuk yang ingin serius memang menjadi konten kreator ya, karena perencanaan ini yang akan menjadi panduan atau time frame ya dalam membesarkan channel secara berkesinambungan. Nah, hindari syuting yang model kejar tayang, alias ada ide baru syuting. Nah, pada kebanyakan konten kreator, hal ini menyebabkan produksi konten di channelnya tidak teratur. Nah, seberapa sering kita harus upload konten ke channel? Jawabannya relatif ya, tetapi dari yang sudah saya pelajari, minimal 1 minggu sekali harus sudah upload 1 konten. Ini berkaitan juga dengan sistem algoritma YouTube agar suatu hari nanti YouTube mengenali channel kita sebagai channel yang hidup atau produktif ya.
Nah, poin 10 adalah setelah kita tadi selesai nomor poin 9 tadi adalah membuat dan setting channel ya, buat dan setting channel. Ini sebenarnya bisa juga dilakukan dari awal sebelum syuting video konten. Tetapi sengaja saya letakkan di langkah setelah syuting video untuk memastikan bahwa kita memang sudah melakukan langkah membuat kontennya. Kan bakal mubazir tuh buat channel kalau kemudian kita nggak buat kontennya ya. Jadi untuk setting channel akan saya bahas di konten berikutnya ya. Atau mungkin sobat YouTubers kalau nggak sabar bisa lihat tutorial konten gimana cara setting channel di YouTube yang udah banyak banget bertebaran di YouTube ya. Poin 11 ya, langkah berikutnya adalah pada waktu kita telah selesai edit video, ngebuat channel ya, tentu saja adalah upload video kita ya. Upload itu mengunggah ya. Nah, ini bisa kita langsung publish ke dunia ya atau ke khalayak umum ya. Atau kita bisa memilih untuk mengupload secara private dulu alias diupload tapi belum bisa ditonton oleh umum ya. Biasanya ini dilakukan oleh YouTubers yang udah berpengalaman karena ingin ngeliat nih hasilnya dulu jika udah diupload di channelnya ya. Selain itu biasanya juga untuk ngelakuin setting SEO atau mesin pencarian ya, sama setting metadata ya, agar memudahkan konten tersebut ditonton oleh sebanyak mungkin orang. Untuk SEO dan metadata ini akan coba saya bahas juga di kemudian hari. Oke. Nah, poin 12 ya, aduh ngebelibet nih. Nah, poin 12, jika memilih untuk langsung mempublish kontennya ke dunia khalayak umum ya, maka oke, selamat ya. Anda sudah mulai langkah awal untuk menjadi seorang YouTuber pemula ya, atau bahasa kerennya konten kreator ya. Ingat, yang penting adalah konsistensi dalam membuat konten dan terus meningkatkan kualitas kontennya. Caranya gimana? Ya harus banyak-banyak belajar ya, terutama yang sering lihat konten-konten di YouTube yang isi tentang bagaimana menjadi seorang YouTuber profesional. Selama sobat YouTubers mau belajar dan nggak patah semangat, suatu hari pasti deh akan terbayarkan kerja kerasnya. Oke? Sekian sharing dari saya dan yuk kita sama-sama belajar dan jadi YouTuber sukses. Oke, sampai ketemu lagi. Ciao.